Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina Salbia Fikri dengan NIM 21042029 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan dosen pembimbing Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan konstruksi bencana ditinjau dari berbagai perspektif. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam dan manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dan bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Definisi ancaman. Ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan menurut seorang ahli bernama Theat, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Risiko bencana. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, sakit, dan terancam hingga hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat sesuai dengan pasal 1 ayat 17 Undang-Undang PB. Risiko bencana merupakan hasil interaksi dari faktor-faktor yakni seperti ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Definisi potensi bencana. Potensi ancaman bencana adalah suatu kondisi disebabkan oleh kejadian alam maupun oleh ulah manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan. Penanggulangan bencana. Bahaya dibagi menjadi 12, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, kegagalan teknologi.
Definisi bahaya yaitu sesuatu dapat dianggap sebuah hal yang berbahaya bila hal tersebut berpotensi menjadi sumber maslahat. Zat, peristiwa, atau kondisi dapat menjadi bahaya saat sifat-sifatnya memungkinkan bahkan secara teoritis untuk menyebabkan kerusakan pada nyawa, kesehatan, dan hal berharga lainnya. Kemungkinan maslahat itu didasari pada suatu insiden spesifik digabungkan keparahan maslahat yang kemungkinan disebabkan adalah risiko dari bahaya tersebut. Risiko sendiri adalah istilah yang biasanya digunakan dengan makna yang sama dengan bahaya pada percakapan sehari-hari. Definisi pencegahan. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna berdaya guna. Definisi mitigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap-tahap penanganan bencana. Pertama itu mitigasi, merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan itu dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, respon merupakan upaya meminimalkan bahaya diakibatkan bencana. Tahapan ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya penolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Yang keempat itu pemulihan, merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal, sementara bagi korban serta pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Mitigasi adalah bencana sendiri. Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor alam, non-alam, dan manusia yang mengakibatkan timbulnya kerusakan dan kerugian dan dampak psikologis. Bencana yang dapat berupa kebakaran, tsunami, tanah longsor, badai tropis, dan lain sebagainya. Kegiatan mitigasi bencana diantaranya pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif, penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, penerapan upaya fisik dan pengaturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam,
pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan mitigasi bencana lainnya. Contoh robot bencana antara lain yaitu robot pencegahan kebakaran, robot pendeteksi tsunami, robot patroli atau pemantauan rumah atau gedung, robot pemantauan gunung api, robot penghijauan, robot pembersih sungai, robot asisten untuk penyuluhan bencana, dan robot mitigasi bencana lainnya. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi 4 kategori, yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, mitigasi, kegiatan saat bencana terjadi, perlindungan dan evakuasi, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, pencarian dan penyelamatan, kegiatan pasca bencana, pemulihan atau penyuluhan dan perbaikan atau rehabilitasi. Baiklah, sekian pemaparan dari materi dari saya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.